Wa yakum bi ulumi. Masih dalam pengharaman bagi orang yang haid ya. Ada 10, kemarin sudah 7 ya. Haram sholat, haram tawaf, haram membaca Al-Quran, haram membawa Al-Quran, haram memegang Al-Quran, kemudian haram membaca Al-Quran, haram diam di masjid, haram berpuasa. Yang ke-8 adalah haram ditolak ya. Jadi orang haid itu haram untuk ditalak, dicerai. Wasaminuha at-talaq. Pengharaman yang ke-8 bagi orang yang sedang haid itu haram, tidak boleh ditalak oleh suaminya. Wa huwa minal kabair, itu merupakan perbuatan dosa besar. Illa fi safi suwarin, kecuali ada dalam 7 gambaran. Berarti ada kecualinya ya. Secara hukum orang haid tidak boleh ditalak, tapi ada 7 gambaran yang sedang haid tapi boleh. Fala yahrumu talaquha fiha, maka tidak haram dalam 7 kasus ini ya, sekalipun sedang dalam keadaan haid. Al-awalu, yang pertama, idza qala anti talikun fi akhiri juz'in min haidika au ma'a akhirihi au indahu wa mislu dalik. Yang pertama, kalau seorang suami mengatakan anti talikun, engkau tertalak, fi akhiri juz'in min haidika, min haidika, di akhir bagian daripada haid engkau. Jadi menggantungkan ya, tidak otomatis langsung tertalak. Nanti besok misalkan beres haid. Nah sekarang hari ini dia suaminya bilang anti tolikun fi akhiri juz'in min haidika, kamu tertalak ketika nanti di akhir selesainya haid kamu. Nah otomatis besok ketika selesai haid berarti si perempuan tersebut sudah tertalak ya, karena digantungkan kepada akhir daripada selesainya haid. Nah, begitu pula kalau seandainya seorang lelaki mengucapkan anti tolikun berbarengan dengan beres haidnya, selesai haidnya. Misalkan si lelaki bilang anti tolikun, kamu ditalak. Ternyata ketika bilang anti tolikun, haidnya baru selesai. Nah itu pun sama, itu tidak ada pengharaman ya. Jadi berbarengan dengan akhir haidnya juga dia mengatakan anti tolikun. Listiqab dzalika talaq asyuru fil iddah ya. Karena kenapa? Ketika diucapkan kalimatnya berbarengan dengan akhir haid, itu langsung mulailah masa idah gitu. Jadi nggak usah nunggu beres haid, karena haidnya sudah beres, otomatis langsung masuk masa idah. Itu gambaran pertama, orang haid boleh ditalak ya. Kemudian yang kedua, asani antakunal mutallaqah fi dzalika ghairu madkhulin biha li adamil iddah. Yang kedua gambarannya, perempuan yang ditalak itu perempuan yang belum pernah dijima ya. Contoh pengantin baru juga akad nikah ya, kemudian si perempuan ketika akad nikah dalam keadaan haid ya, baru juga sejam nikah langsung ditalak ya, belum sempat dijima, maka itu pun sama ya, hukumnya boleh karena tidak ada idah baginya ya, sebab belum dijima. Berbeda dengan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ya, walaupun belum dijima tetap wajib melaksanakan idah ya. Idah itu menunggu selama 3 kali suci, 3 kali haid, yaitu masa idah. Jadi ada ya kurang lebih 3 bulan sekian lagi, 3 bulan lebih itu perempuan harus menunggu ya, supaya masa idahnya itu selesai. Jadi gambaran kedua, perempuan boleh ditalak ketika haid itu ketika dia belum sempat dijima ya. Sedangkan kalau seandainya dia itu perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka itu ada ketentuan masa idah ya. Kalau ditalak mah nggak ada masa idah. Yang tadi contoh bahwa ditalak tapi belum pernah dijima, itu nggak ada ketentuan masa idah. Tapi kalau ditinggal mati itu ada ketentuan masa idah gitu, walaupun belum dijima, pengantin baru ya, baru juga akad nikah sejam ya, kemudian sejam kemudian si laki-lakinya meninggal dunia, belum sempat dijima kan, berarti itu pun. Nah kalau yang itu contoh kedua ini nih, nah dia harus menjalani idah walaupun belum dijima, karena sebabnya itu karena kematian. Kalau yang pertama tadi karena ditalak ya, kalau ditalak itu tetap ya, kalau ditalak tidak ada masa idah, kalau ditinggal mati harus ada masa idah, itu bedanya. Yang ketiga, gambaran perempuan itu dalam masa haid boleh ditalak yaitu ketika hamil ya, sedang hamil kemudian pun juga haid. Tapi jarang ya, orang hamil biasanya nggak pernah haid, tapi ada juga orang hamil kemudian haid. Nah ketika hamil dia haid kemudian ditalak, nah disitulah dia diperbolehkan karena langsung mulai masa idahnya ketika itu ya. Yang keempat adalah perempuan boleh ditalak apa? Ayakuna talaq bi iwad. Ditalaknya itu dengan pakai iwad. Iwad itu apa? Tebusan, pengganti ya, pengganti. Jadi si perempuannya bilang ke suaminya ya, suami tolong talak aku ya, dengan bayaran misalkan 50 juta misalkan ini mah ya. Maka ketika si perempuan, padahal perempuannya lagi haid tapi dia ingin ditalak, minta ditalak oleh suaminya, dengan catatan harus pakai iwad. Iwad itu pengganti, jadi dibayar suaminya supaya bilang talak gitu ya.
Li'anna i'ta'aha al-mala yush'iru bil hajah. Kenapa? Karena si perempuan tersebut walaupun dalam keadaan haid dia sangat butuh untuk ditalak ya. Jadi karena si perempuannya mungkin tersiksa ya, misalnya disiksa terus perempuannya nggak tahan, dia udahlah ditalak aja padahal lagi haid. Ya ini nih dibayar nih 50 juta tolong ditalak misalkan. Ya udah sekalipun dalam keadaan haid tetap boleh. Nah, keluar daripada kalimah iwad kalau seandainya minta ditalak tapi nggak dibayar. Perempuannya nggak mau bayar atau nggak punya duit, nggak bisa ya. Dia lagi haid minta ditalak tapi nggak bayar iwad. Ya nggak bayar pengganti dari permintaan minta ditalaknya itu, maka tidak bisa ya, dia harus tetap menunggu masa haidnya selesai barulah bisa ditalak. Jadi yang penting mah ada duit. Kalau misalkan ada duit jalan mulus ya, boleh ditalak sekalipun dalam keadaan haid. Tapi kalau seandainya tidak ada iwad maka tidak boleh ditalak ya, maka harus tunggu dulu sampai beres haid gitu ya gambarannya. Atau punya uang, punya iwad tapi bukan uang si perempuannya, boleh minjem dari orang lain, itu pun nggak boleh ya. Jadi harus punya harta sendiri untuk bayar iwad itu yang keempat ya, minta ditalak dengan catatan bayar iwad. Yang kelima, gambaran perempuan itu boleh ditalak ketika haid apa? Yaitu tolak dalam keadaan disumpah ila ya. Sumpah ila itu apa? Si laki-laki sudah berjanji bersumpah tidak akan menjima istrinya, itu namanya sumpah ila. Kemudian si istri minta kepada suaminya ya, yang pertama kan minta dijima ya, kalau enggak mau dijima juga tolong ditalak gitu kan, permintaannya seperti itu ya. Karena perempuan tersiksa dengan cara tidak dijima oleh suaminya, perempuan tersiksa kan, maka si perempuan tersebut pada awalnya ketika masih suci dia minta dijima, tapi ternyata tidak dijima juga oleh suaminya. Akhirnya datanglah masa haid. Ketika dia sedang haid, akhirnya udahlah sekarang minta ditalak aja, daripada si perempuan tersebut nggak dijima ya udah mending ditalak aja, minta talak. Akhirnya minta talak lah si perempuan tersebut padahal dalam keadaan haid ya, maka ketika ditalak maka disitulah diperbolehkan gitu ya. Itu gambaran kelima ya, perempuan yang minta ditalak dalam keadaan haid yang mana perempuan tersebut sudah sumpah ila. Yang keenam adalah idza talaqaha hakam fi shiqaqin wa waqa'a bainaha wa baina zawjiha li hajati asyadidah ilaih. Yang keenam ya. Yang keenam adalah kalau yang meminta itu atau yang menjatuhkan talak adalah seorang hakim. Jadi datang ke pengadilan yang menjatuhkan talak adalah hakim. Padahal si perempuannya lagi haid tapi dijatuhkan talak. Kenapa? Karena ada keributan antara laki-laki dan perempuan tersebut, suami istri ya. Keributan, datang ke pengadilan minta ditalak padahal lagi haid, maka itu diperbolehkan. Yang ketujuh, asabi umma law qala sayyid li amati in talaqaki zawjul yauma fa anti hurratun. Yang ketujuh itu gambarannya apa? Gambarannya seorang tuan. Ya, gambarannya seorang tuan berkata kepada amatnya. Ya, zaman sekarang udah nggak ada amat, dulu ini mah ya. Jadi seorang tuan berkata kepada amat itu hamba sahaya perempuan, budak belian tapi perempuan, amat namanya. Kalau laki-laki abid. Si tuan berkata kepada amatnya, kalau seandainya suami kamu menceraikan kamu atau mentalak kamu maka kamu menjadi merdeka. Padahal lagi haid si perempuannya tersebut. Ya, perempuannya lagi haid, ternyata ada omongan dari tuannya, kalau kamu ditalak oleh suami kamu hari ini maka kamu menjadi merdeka. Ternyata si suaminya mendengar, wah akhirnya ketika suami mendengar diceraikanlah sama si suaminya kan. Akhirnya disitulah ketika diceraikan maka otomatis si amat tersebut menjadi merdeka gitu ya, menjadi merdeka. Atau si perempuannya yang minta ke suaminya, suami tolong talak aku, kalau seandainya aku ditalak maka aku akan merdeka. Akhirnya ditalak ya, padahal lagi haid, maka tetap sekalipun lagi haid boleh ya gitu. Fala yahrumu talaquha lil khalas minar ridqi. Kenapa kok boleh ya? Karena apa? Karena ya menjadi merdeka lebih utama daripada menanggung. Kan kalau masa idah kan sebentar ya, sedangkan kalau jadi hamba sahaya kan tidak ada batas waktunya gitu. Udahlah daripada jadi hamba sahaya udah mending ditolak aja, nggak apa-apa nunggu masa idah, paling juga kisaran 3 bulan lebih kan gitu, 3 bulan atau 4 bulan gitu. Maka disitulah ya lebih baik ditolak, dicerai oleh suaminya kemudian merdeka ya, mending kan nunggu dulu 4 bulan ya, setelah 4 bulan bisa kawin lagi gitu, yang penting udah merdeka gitu kan. Sebab kalau nggak buru-buru takut-takut ntar tuannya berpikiran lain ya, berubah pikiran takut-takut, atau si sayyidnya keburu mati. Akhirnya kalau si sayyidnya keburu mati ya dia lebih lama lagi jadi hamba sahaya gitu kan. Nah itu berarti 7 gambaran di mana perempuan itu boleh ditalak sekalipun dalam keadaan haid. Tapi intinya apa? Intinya yang pertama hukumnya apa? Seorang perempuan yang haid tidak boleh ditalak oleh suaminya kecuali dalam 7 kasus yang sudah disebutkan. Hikmahnya apa? Kenapa kok tidak boleh ditalak ketika sedang dalam keadaan haid? Karena apa? Karena memperlama masa idah ya. Misalkan haid 7 hari, berarti masa idah itu nanti misalkan 3 bulan lebih, berarti bakal ditambah 7 hari ya. Padahal sedikit nambahnya ya, sisa daripada haidnya aja gitu. Cuma ya itu hikmahnya ya, kenapa perempuan itu jangan ditalak ketika dalam keadaan haid, karena akan memperlama proses idah, walaupun memperlamanya tidak begitu lama juga sih sebenarnya ya.
Qala Allah Ta'ala, idza talaqtumun nisa fatalikuhunna liiddatihinna. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kalau kamu mau mentalak seorang perempuan maka talaklah mulai daripada masa idahnya gitu. Idza aratum talaqal azwaj al mautuat, yaitu di mana kalian mau mentalak perempuan yang sudah dijima ya, maka allati ya'tadidna bil aqra fatalikuhunna fi awalil waqti, maka talaklah pada awal waktu. Artinya bukan dalam keadaan haid ya, dalam keadaan suci barulah ditalak. Jadi kalau dalam keadaan suci ditalak langsung mulai masa idah. Tapi kalau ditalak dalam keadaan haid maka tertunda dulu masa idahnya, beres dulu tuh haidnya gitu. Maka tidak boleh ya ditalak. Bi ayyakuna talaq fi tuhurin lam tujama. Ya, ditalaknya itu dalam keadaan suci yang memang tidak dijima. Jadi jangan ditalak pas suci tapi malamnya habis dijima, nggak boleh juga ya, kasihan. Gitu. Kalau misalkan mau ditolak, mau dicerai besoknya ya malamnya jangan dipakai dulu gitu. Wal muradu bi waqti syurina ma yashmulu waqta talabbusihi biha. Dah ya, pokoknya intinya apa? Intinya perempuan itu kalau mau ditalak jangan dalam keadaan haid. Kemudian ya pengharaman bagi yang haid, pengharaman yang keberapa? Yang kesembilan. Ya, yang kesembilan, orang haid itu nggak boleh melewati masjid. Ya, nggak boleh lewat doang nggak boleh, apalagi diam. Kan diamnya yang kemarin udah ya. Diam di masjid nggak boleh, jelas haram. Nah, ini nggak boleh lewat masjid, lewat doang nggak boleh. Kenapa? Karena perempuan itu kotor ya. Berbeda dengan junub. Kalau junub mah masih boleh ya, tapi makruh. Junub boleh lewat masjid, tapi kalau yang haid tidak boleh, hukumnya haram melewati masjid. Tapi ada syaratnya. In khofat talwisahu, kalau si perempuannya itu takut mengotori masjid. Contohnya nggak pakai pembalut. Ya, takut itu darahnya netes-netes ke masjid gitu. Maka itu haram, jangan lewat masjid gitu. Sianatan lil masjid. Fa in aminatu kana lahal ubur. Lakin ma'al karohah. Gimana kalau zaman sekarang kan udah ada pembalut lewat masjid? Oh boleh. Ya, tapi apa? Ma'al karohah, tapi makruh. Ya. Jadi haram itu tadi kalau takut ngotorin masjid. Tapi kalau sudah pakai pembalut aman, itu berarti boleh. Tapi apa hukumnya? Makruh ya. Makruh ya. Makruhnya itu kalau nggak ada kebutuhan. Sambil pengen lewat aja, itu makruh ya. Gimana kalau ada kebutuhan? Kebutuhannya misalkan nggak ada jalan lain nih, yang ada cuma masjid doang, akhirnya lewatlah teras masjid ya. Misalkan jalannya lagi di aspal atau jalannya lagi dibenerin ya, atau terputus, lewatlah dia teras masjid atau lewat ke dalam masjid tapi dalam haid ya, maka itu tidak makruh. Kalau ada kebutuhan tidak makruh, tapi kalau sengaja nggak ada kebutuhan maka hukumnya tetap makruh ya. Atau khilaful aula, menyimpang dari keutamaan ya. Itu keluar daripada istilah masjid, kalimat masjid apa? Madrasah. Jadi madrasah itu bukan bagian masjid. Jadi perempuan haid boleh diem di madrasah atau lewat di madrasah boleh ya. Kemudian apalagi pondok, asrama itu boleh ya. Boleh dilewatin oleh perempuan haid, kobong. Ya, kemudian apalagi musola id, tempat sholat id, apa itu, lapangan, paving block, itu boleh dilewati oleh perempuan haid ya. Ya, tempat sholat id ya, itu boleh di tempat. Atau tanah tempat punya orang juga sama boleh. Wala yahrumu, tidak ada haram melewati tempat-tempat yang disebutkan selain daripada masjid gitu. Jadi masjid itu nggak boleh dilewatin karena apa? Karena pengharamannya itu secara zatiyah. Secara zatiyah masjid itu tidak boleh dikotori, maka haram lah kan pengharamannya. Adapun tadi tempat-tempat yang suci ya, seperti musola atau madrasah, itu aridiah ya. Kalau seandainya takut ngotorin ya itu jangan juga sebenarnya ya. Jangan juga, nggak boleh. Misalkan perempuan haid boleh nggak duduk diem-diem di madrasah? Kalau seandainya ngotorin jangan ya. Kalau seandainya nggak pakai pembalut jangan. Kalau pakai pembalut ya itu boleh gitu. Jadi pengharamannya adalah kalau masjid secara zatiyah ya, secara mutlak itu sudah haram. Tapi kalau seandainya di tempat-tempat selain masjid, nah itu ada kemungkinan paling peraturan-peraturan ya, jangan ngotorin gitu kan. Kemudian hukumnya sama seperti orang haid apa? Laki-laki juga ya, laki-laki atau perempuan yang punya hadas langgeng. Jadi hadasnya itu ya hadas terus menerus. Seperti apa? Istihadoh. Istihadoh kan keluar darah terus, sama istihadoh juga. Kalau seandainya dia keluar darah takut ngotorin masjid, nggak boleh lewat masjid. Atau orang yang beser, ngompol, kencing melulu ya, lewat kencing melulu lah pokoknya mah ya, baik laki-laki atau perempuan gitu, nggak ketahan kencing, maka jangan lewat masjid ya, takut itu celananya basah atau nyiprat ke masjid gitu. Atau orang punya luka di kakinya misalkan ya, punya luka di tangan atau di kaki ya, darah kan, kalau seandainya nggak diperban ya itu nggak boleh. Jadi luka darah atau nanah atau bisul ya yang nggak ditambal, takut ngotorin masjid gitu, maka jangan melewati masjid gitu. Tambal dulu bagian lukanya atau bagian yang ada tempat keluarnya darah gitu. Kalau seandainya takut ngotorin masjid maka haram melewati ya masjid tersebut. Tapi kalau enggak
seandainya sudah ditambal juga tetap makruh hukumnya kalau nggak ada kebutuhan. Orang beser melulu lewat masjid, padahal dia tapi udah pakai pampers misalkan, ya tetap hukumnya itu kalau seandainya nggak ada kebutuhan itu tidak boleh ya. Wa kadza sairun najasat al-mulawwisah. Nah, seluruh najis yang bisa mengotori masjid itu pun tidak boleh ya. Sendal naik ke masjid nggak boleh, haram. Itu baju ya, baju bekas bekas ngangon, baju bekas bebersih kotoran kambing, sapi, ya itu nggak boleh masuk ke dalam masjid. Nah, karena apa? Karena ada jenis kotorannya ya. Fala yajuzu idkhalun najasah ala nahwi na'li ila bisyartaini. Enggak boleh memasukkan najis ke dalam masjid seperti sendal dimasukin ke masjid, enggak boleh kecuali ada dua syarat. Apa? Ayya manatal wisa. Syarat pertama, dia menjamin bahwa sendal itu tidak akan mengotori masjid. Misalkan sendalnya dibuntel pakai plastik, dirapet gitu ya. Kalau sendalnya diteng-teng, apalagi musim hujan kan neng-teng sendal ke dalam masjid. Ya. Apalagi ada cipratan tuh tetesan-tetesan air, ya itu nggak tahu kan. Maka itu tidak boleh ya. Tapi kalau amannya apa gambaran? Masukin kantong plastik, diikat, dibungkus, taruh di tasnya taruh di masjid. Itu bersih berarti. Wa ayyakuna li hajatin, dan juga ada kebutuhan. Kenapa kok sendal segala dimasukin ke masjid? Takut hilang misalkan ya. Satu, bisa jaga kebersihan, dua, takut hilang. Itu syaratnya, boleh sendal masuk ke masjid. Kalau sandalnya nggak takut hilang, nggak apa-apa di luar aja ya, kotor. Itu. Jadi syaratnya harus bisa menjaganya. Yang kedua, karena takut hilang gitu. Itu gambaran. Ya, kembali lagi, perempuan tidak boleh melewati masjid, melewat ya, bukan diam. Kalau diam sudah pasti haram. Lewat doang nggak boleh. Kalau takut mengotori masjid dengan darah. Ya, gimana kalau tadi gambarannya sudah pakai pembalut? Ya, hukumnya adalah makruh ya. Hukumnya makruh gitu. Kemudian yang ke-10 ya, terakhir kan. Yang ke-10, perempuan yang haid itu haram istimta. Istimta itu bersenang-senang dengan suaminya. Ya, istimta ail mubasyarah atau petempel kulit, nempel kulit ya, sawaun kana bi syahwah, baik dengan syahwat atau tidak. Nempelin kulit yang ada di antara pusar dan lutut gitu. Ya, pusar dan lutut itu tidak boleh dipakai istimta atau bersenang-senang, berjima. Ya, perempuan dan suami dan istri tidak boleh berjima ya, atau bersenang-senang yang ada di antara pusar dan lutut. Dengan cara apa? Biwat'id, dengan cara dijima ya. Sawaun kanat bihailin, atau walaupun pakai penghalang, baik pakai penghalang atau tidak, tetap nggak boleh. Pakai sarung misalkan ya, tembus sarungnya ya, tetap selalu pakai sarung tidak boleh. Haitsulah haila wala budda an takuna mubasyarah bima yanquduma. Menyentuhnya atau mubasyarah itu apa? Petempel kulit ya, saling bertemunya kulit suami dan istri yang ada di antara pusar dan lutut gitu. Itu kalau seandainya megangnya atau menempelnya itu tadi menempelnya sesuatu yang bisa membatalkan wudu ya. Ada yang tidak membatalkan wudu apa? Petempel kulit, yaitu kuku, gigi, dan rambut. Maka kalau tersentuhnya, ya misalkan paha perempuan tersentuh oleh rambut laki-laki, ya itu boleh. Atau tersentuhnya oleh kukunya, itu boleh, ya itu boleh. Jadi selain daripada kulit, ya itu diperbolehkan. Liyakhrujasin wa sya'ru, maka boleh kan keluar daripada mubasyarah itu adalah gigi dan rambut. Fala tahrumu al mubasyarah bih, maka tidak haram menempel itu dengan gigi atau dengan rambut. Walhasil anna badan al-mar'ah halal haid binisbati ilal istimta wal mubasyarah ala kismah. Hasilnya ya, bahwa badan perempuan itu ketika sedang haid dinisbatkan kepada hukum istimta dan mubasyarah ada dua bagian. Yang pertama, bagian tubuh perempuan itu yang pertama adalah mabaina surati wa rukbah, yaitu perkara yang ada di antara pusar dan lutut. Fayahrumu ala rajul al mubasyarah, maka haram bagi seorang laki-laki untuk mubasyarah ya, mubasyarah fi, untuk menjima atau pertempel kulit antara pusar dan lutut secara mutlak. Sawaun kanat biwatin, mau diwati, dijima ya, au bilamsin atau dipegang, itu sama. Idza kana tahta thiyab, kalau seandainya pegangnya di bawah kain, itu nggak boleh. Bi khilafil istimta bi ghairihima kanazrin. Berbeda kalau seandainya nggak dipegang, cuma diliatin aja tapi pakai syahwat. Ya, jadi istrinya suruh buka baju, cuma diliatin doang antara pusar dan lututnya. Pakai syahwat diliatin, itu boleh, yang penting jangan dipegang atau jangan disentuh. Fa innahu la yahrumu, jadi kalau liatin doang mah boleh ya, tidak ada pengharuman. Padahal tadi perempuannya lagi haidnya, kemudian suruh buka, sarungnya dibuka tapi nggak dipegang, maka tidak la yahrumu, maka tidak haram. Wa amal mubasyaratu fawqaha in kanat biwatin fa yahrumu. Adapun mubasyarah ya di atas siab, di atas siab itu berarti masih pakai sarung perempuannya tapi diwati. Ya, diwati, dijima tapi pakai sarung, tembus sarungnya misalkan. Fa yahrumu aidan, maka haram juga. Ya, tak pakai penghalang, pakai sarung, tapi masih dijima juga, itu haram ya. Wa amma bi ghairihi fala. Adapun seandainya pegang tapi masih ada androknya, masih ada sarungnya tapi nggak dijima, cuma pegang doang tapi pakai sarung penghalang ya.
penghalang, itu masih boleh. Yang nggak boleh itu tadi dijima, ya, dijima tapi pakai sarung. Itu gambaran perempuan. Yang pertama badannya adalah baina surah war rukbah. Yang kedua gambarannya adalah wasanihima ma'ada ma baina surah war rukbah. Perempuan itu badannya yang kedua bagiannya itu selain daripada pusar dan lutut, berarti lutut ke bawah atau dari pusar ke atas, ya, ke kepala, pusar ke atas. Itu bagian perempuan. Ya, fala yahrumu mutlaqan, maka tidak haram dipegang, ya. Jadi perempuan kalau lagi haid maka yang ditutup itu yang haram itu yang wajib ditutup itu pusar sampai lutut. Ya, adapun di bawah lutut atau di atas pusar itu mau dipakai sama suaminya itu nggak apa-apa, ya, tidak haram. Wa yahrumu 'alal mar'ah wa hiya haidun an tubashshira rajul. Perempuan yang haid juga nggak boleh nempel-nempelin pahanya ke lelaki, gitu kan. Tadi mah gambarannya lelaki pegang ke perempuan haid, ya, suami sama istrinya, suaminya yang pegang. Ini mah enggak, kebalikannya, perempuannya yang nempel-nempelin pahanya ke suaminya, nggak boleh juga dalam keadaan haid, ya. Ya, bima baina suratiha wa rukbatiha, gitu. Lelakinya diam tapi perempuannya yang nempel-nempelin pakai pahanya, ya, itu nggak boleh. Kalau tadi contoh pertama kan lelakinya yang pegang bagian pusar lutut. Nah, yang kedua ini perempuannya juga nggak boleh sengaja nempel-nempelin. Walau ghairu ma baina surati wa rukbati li anna mamun yamin masih yamnauha anta masubihi, ya. Enggak boleh dipegang, yang enggak boleh juga ditempelin ke suaminya. Sama suaminya enggak boleh dipegang, si perempuannya juga enggak boleh sengaja nempelin ke suaminya. Gitu. Wa mimma yahrumu 'alal haid atau haroh lil hadas. Yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan haid apa? Bersuci untuk hadas. Seperti apa? Wudu. Perempuan haid enggak boleh wudu. Perempuan haid enggak boleh mandi maksudnya mandi niat, ya, niat janabah enggak boleh. Kalau mandi biasa boleh, ya, pagi-pagi mandi, sore mandi, itu boleh. Tapi yang nggak boleh niat mandi hadas, nggak boleh, ya. Dengan niat ibadah. Bari tahu hukum ilmunya, ya. Orang haid nggak boleh wudu, orang haid nggak boleh mandi besar. Nanti mandi besarnya kalau sudah suci baru mandi besar, gitu. Fa in kanal maksud anazofah kal guslil haji la yumtanau. Kalau seandainya mandinya untuk bebersih pagi-pagi, sore-sore, maka boleh, ya, seperti mandi mau haji itu boleh. Wala yahrumu 'alal haid wa nufasa hudurul muhtadar. Tidak haram juga orang haid dan orang nifas menghadiri orang yang sedang sekarat, ya. Orang sekarat ini nggak apa-apa, ya, satu pendapat. Nggak apa-apa lah orang haid, ya, dekat-dekat sama orang yang lagi sekarat, ya, pendapat yang mu'tamad. Berbeda juga dalam kitab Ubab dan Raudhah. Ini mengatakan bahwa nggak boleh orang haid sama orang nifas dekat-dekat pada orang yang lagi sekarat. Kenapa? Karena mencegah datangnya malaikat rahmat. Kan orang lagi sekarat itu butuh bimbingan malaikat, ya, malaikat rahmat. Kalau ada orang haid kotor, malaikat nggak mau deketin, gitu. Malaikat rahmat maksudnya, ya, bukan malaikat pencabut nyawa. Pencabut nyawa udah nongkrongin, ya, dari kemarin juga, gitu. Jadi yang tercegah itu malaikat rahmatnya, ya, karena, ya, malaikat rahmat kan sensitif, dia nggak mau ada gambar-gambar, nggak mau ada anjing, ya, nggak mau ada kotoran-kotoran, nggak mau itu malaikat rahmat. Itu minal hudur innahu bisa babihima kata dakarus suwaifi naklan anir romli. Nah, itulah gambarannya, ya. Jadi intinya 10 perkara yang diharamkan bagi orang yang haid, itu, ya, harus hafal satu-satunya. Ya, garis besarnya aja lah minimal, ya. Tadi penjelasannya kan itu penjelasan daripada satu-satunya tadi dijelaskan. Jadi orang haid nggak boleh, 1 nggak boleh sholat, 2 tidak boleh tawaf, 3 tidak boleh pegang mushaf, 4 tidak boleh bawa mushaf, 5 tidak boleh membaca Al-Quran, 6 tidak boleh diam di masjid, 7 tidak boleh puasa, 8 tidak boleh ditalak, 9 tidak boleh melewati masjid, 10 tidak boleh istimta, ya, dialap suka-suka, gitu. Itu, ya, harus hafal, ya, harus hafal garis besarnya. Adapun gambaran syarahnya, penjelasannya, ya, tadi yang sudah dijelaskan. Rasulullah alam.